menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus datang membawa damai buat kita semuanya. Mari adik-adik kita bawa hati kita untuk memuji namanya. Kita mau angkatkan satu lagu pujian. Selamat datang Yesus Tuhanku. Setelah itu kita masuk Votum dan Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam salam. Oke, kita masuk Votum dan Salam. Ibadah kelas Batita ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang selalu setia menemani kita. Amin. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita mau angkatkan lagu pujian kita, Lonceng Natal. Klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Betlehem, pembawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, salam damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Mari adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersuka cita karena hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Kami bersyukur punya Allah yang mau memberikan anaknya yang tunggal bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Hadir Engkau Tuhan di ibadah Natal kami ini, di rumah kami masing-masing, bahkan di dalam hati kami. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami.
agar semuanya kami mau tujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkatkan satu pujian lagi. Dia lahir untuk kami. Oke adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Firman kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Tolong siapkan mamah-mamah ya. Oke, sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau tetap menemani kami. Adik-adik kami yang masih kecil-kecil kelas batita sudah semangat untuk mengikuti kebaktian Natal pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Oke. Kak Ati mau membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Yaitu tentang kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negara di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, di kota Daud yang bernama Betlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Sebelum masuk ke firman Tuhan, Kak Atik mau memutarkan video kelahiran Tuhan Yesus. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik tadi sudah menyaksikan film kelahiran Tuhan Yesus. Oh iya, Kak Atik mau tanya, hari ini bertepatan tanggal berapa?
Desember, yaitu kelahiran Tuhan Yesus yang diperingati seluruh dunia, yang disebut dengan Hari Natal. Oke, adik-adik sudah menyaksikan film kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang Kak Atik mau masuk firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah sederhana tapi bermakna. Nah, kita sudah menyaksikan film dari Maria mengandung sampai melahirkan Yesus di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba dan hanya dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Beda dengan kita, adik-adik. Kita lahir disambut dengan senang orang tua kita, dikasih baju yang cantik, dibaringkan di box yang cantik. Nah, tapi Tuhan Yesus lahir dibungkus kain lapin dan dibaringkan di dalam palungan. Yesus lahir di kandang domba dan dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Itu artinya Tuhan Yesus memberikan contoh kesederhanaan kepada kita semua. Nah, adik-adik merayakan Natal kemarin pasti pakai baju baru kan? Siapa yang pakai baju baru? Wow, ternyata semua pakai baju baru. Harus mengucapkan terima kasih kepada mama papahnya yang sudah memberikan baju baru. Tetapi adik-adik, kalau pas mamahnya tidak punya uang atau papa tidak punya uang, tidak boleh menangis kalau tidak pakai baju baru. Kita harus bersyukur kita pakai saja baju yang sudah ada. Tapi adik-adik, Kak Atik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kalau seandainya mama dan papa tidak membelikan baju, ya tidak apa-apa. Kita bisa memakai baju yang lama. Seperti dalam firman Tuhan tadi, Yesus lahir di kandang domba ya adik-adik. Iya. Untuk mama-mama, untuk papa-papa, Kak Atik percaya. Tolong adik-adik kami yang masih kecil untuk diberi contoh hidup sederhana. Walaupun kita atau selaku orang tua punya atau ada dan sanggup untuk memberikan barang yang mahal-mahal, tetapi kita ajarkan kepada adik-adik kita yang masih kecil untuk hidup sederhana atau tidak boros. Ya, untuk adik-adik Kak Atik, kalau meminta sesuatu kepada mama dan papa, tidak harus saat itu dibelikan juga ya. Harus menabung dulu, mengumpulkan uangnya dulu. Kalau udah ada baru beli. Jadi mama papa senang punya anak yang baik kepada orang tua, tahu keadaan orang tua. Siapa yang lebih senang ya? Pasti mama, papa dulu. Siapa lagi ya?
Ayo, siapa yang tahu? Iya, pastinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang melihat adik-adik dari atas. Kalau adik-adik kelas kecil, kelas batita yang masih kecil-kecil, patuh pada mama papa, taat kepada mama papa. Oke? Yang senang orang tua kita dan Tuhan Yesus. Seperti firman yang disampaikan Kak Ati, sederhana tapi bermakna. Artinya, walaupun kita tidak pakai pakaian yang bagus atau punya mainan yang bagus, kalaupun baju kita sederhana, mainan kita yang biasa-biasa aja, yang penting bermanfaat bagi adik-adik semua. Itu artinya bermakna bagi adik-adik semua. Oke, firman sampai di sini. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau tetap menemani kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7, di mana di sini kami diajarkan kesederhanaan seperti Tuhan Yesus waktu lahir hanya di kandang domba, dibungkus dengan kain lapin dan dibaringkan di palungan. Tuhan, walaupun adik-adik kami masih sangat kecil, tapi kami percaya mereka sudah dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau respon firman Tuhan. Kita angkatkan satu lagu pujian, Yesus telah lahir ke dunia ini. Bergembira, wahai umat manusia, bersyukur
kita mau masuk doa syafaat, yaitu kita mau berdoa Bapa kami, dan kita mau menerima berkat Tuhan. Kita bernyanyi dulu yuk. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, digantangkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena adik-adik kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun adik-adik kami masih kecil, tapi masih semangat untuk mengikuti ibadah minggu. Kami berdoa untuk kesehatan adik-adik kami semua ya Bapa. Engkau berkati tumbuh kembangnya semua ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, agar Engkau yang selalu memberikan kesehatan, Engkau yang selalu memberkati rezekinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pelayan yang berada di gereja GBKP Rungun Tangerang. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut anak Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari hidup dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Roh Kudus